Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriani dengan nomor stambuk 083 2019 0135. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis pendapatan dan kelayakan usaha. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu ilmu 1. Pada analisis pendapatan, berisi beberapa langkah yang telah ditetapkan. Saya akan menjelaskan secara bertahap. Yang pertama, rencana produksi. Dalam rencana produksi, berisi tentang tujuan atau jenis produk yang akan dihasilkan, teknologi apa yang akan digunakan, serta volume dan skala produksi. Langkah kedua yaitu biaya. Biaya terbagi menjadi dua. Yang pertama, investasi harga tetap dan biaya operasional. Biaya operasional dicari dengan dua cara, yaitu yang pertama, biaya pokok produksi dibagi dengan biaya tidak tetap. Yang kedua, biaya usaha dibagi dengan biaya tetap. Untuk investasi harga tetap ini bersifat jangka panjang, contohnya gudang atau sarana pendukung, yang semuanya itu menghitung biaya penyusutan untuk setiap jenis sarana. Adapun rumus untuk penyusutan yaitu harga alat dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Dan untuk biaya pokok produksinya atau biaya tidak tetap itu biaya yang berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan, serta biaya yang jumlahnya tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan, seperti bahan baku, bahan lain, atau tenaga kerja. Sedangkan untuk biaya usaha dan biaya tetapnya itu adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan. Biaya yang besarnya tidak tergantung jumlah produksi. Contohnya, perizinan, sewa lahan, gaji pengelola, iuran wajib lainnya, atau penyusutan. Untuk total biayanya itu adalah biaya tetap ditambah dengan biaya tidak tetap. Langkah selanjutnya yaitu penerimaan usaha atau yang disimbolkan dengan R. Penerimaan usaha adalah jumlah nilai uang dari produksi yang terjual. Adapun rumusnya yaitu R sama dengan jumlah produksi dikali harga per unit. Untuk contohnya, misalnya diketahui jumlah produksinya sebesar 6.000 kg. Untuk harga jualnya 3.500 kg. Jadi, untuk penerimaan usahanya atau R-nya adalah 6.000 kg dikali 3.500 kg. Hasilnya 21 juta. Adapun untuk harga produknya terbagi menjadi dua. Yang pertama harga produsen, yang kedua harga pasar. Dan harga produsen terbagi lagi menjadi dua, yaitu harga pokok produksi atau biasa disingkat dengan HPP dan harga jual yang dikehendaki atau biasa disingkat dengan HJP. Untuk harga produksinya atau HPP mempunyai rumus total biaya dibagi jumlah produksi. Selanjutnya untuk menetapkan harga jual. Harga pokok ditambah persen keuntungan yang dikehendaki. Misalnya, besar dari keuntungan semua ini bernilai 30%, maka harga jualnya adalah HPP ditambah 30% dikali HPP. Contoh soalnya, jika diketahui HPP-nya itu 2.500 dan keuntungan yang diinginkan itu 30%, maka harga jualnya adalah 2.500 ditambah 30% dikali 2.500 yang memperoleh hasil 3.205. Adapun untuk menghitung pendapatan usahanya yaitu menggunakan rumus penerimaan dikurang total biaya atau I sama dengan R kurang C. Contohnya, jika diketahui penerimaan berjumlah 21 juta, total biayanya 15 juta, maka pendapatannya adalah 6 juta. Selanjutnya itu tentang kelayakan usaha. Nah, di dalam kelayakan usaha itu ada dua pendekatan. Yang pertama, perbandingan antara penerimaan dengan biaya. Misalnya, keuntungan yang diinginkan itu 30%, maka R banding C jika lebih banyak dari 1,3 dinyatakan layak. Tapi, jika 1,0 kurang R banding C kurang 1,3 maka dinyatakan tidak untung tidak rugi, istilahnya impas. Tetapi jika R banding C kurang dari 1 maka dinyatakan rugi atau tidak layak. Nah, untuk pendekatan kedua yaitu perbandingan antara laba bersih dengan biaya. Contohnya, misalnya keuntungan yang diinginkan itu 30%. Bila nilai perbandingannya lebih besar dari 0,3 maka dinyatakan layak.
Jika sama dengan 0,3 dinyatakan tidak untung dan tidak rugi, artinya impas. Sedangkan bila kurang dari 0,3 dinyatakan rugi atau tidak layak. Itulah tadi penjelasan saya mengenai analisis pendapatan dan kelayakan usaha. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.